Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kami akan membahas kebijakan Koperasi Merah Putih, sebuah kebijakan strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Koperasi memiliki peran penting sebagai sokoguru perekonomian nasional, namun praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di wilayah pedesaan. Melalui pemaparan ini, kami akan membahas latar belakang kebijakan, tujuan, dan tahapan pembentukan Koperasi Merah Putih, pihak-pihak yang terlibat, analisis implementasi kebijakan, serta kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Banyak potensi ekonomi desa yang belum dikelola secara optimal akibat keterbatasan akses permodalan, lemahnya manajemen usaha, serta rendahnya daya saing UMKM. Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat kegiatan usaha produktif desa. Koperasi Merah Putih merupakan koperasi desa atau kelurahan yang dibentuk melalui kebijakan nasional untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis partisipasi masyarakat. Koperasi Merah Putih adalah program pemerintah yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2025. Tujuannya adalah mendirikan, mengembangkan, dan merevitalisasi koperasi di 80.000 desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Koperasi ini dirancang sebagai wadah usaha bersama yang mengintegrasikan pelaku UMKM, petani, dan masyarakat desa. Tahapan pembentukan Koperasi Merah Putih. Pembentukan Koperasi Merah Putih dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa mengenai manfaat dan prinsip koperasi. Tahap berikutnya adalah rapat pendirian koperasi yang membahas kesepakatan pendirian, pemilihan pengurus dan pengawas, serta menentukan jenis usaha. Selanjutnya dilakukan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai dasar hukum operasional koperasi. Setelah itu, koperasi didaftarkan sebagai badan hukum agar memiliki legalitas resmi. Tahap selanjutnya adalah menguatkan modal manajemen termasuk pelatihan pengelolaan usaha dan pemanfaatan teknologi. Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi untuk memastikan koperasi berjalan sesuai tujuan. 7 unit usaha wajib koperasi Desa Merah Putih, yaitu gerai sembako, apotek desa atau gerai obat murah, klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gudang dan logistik, dan unit tambahan sesuai potensi lokal. Pihak-pihak yang terlibat. Dalam implementasinya, kebijakan Koperasi Merah Putih mencakup tahapan 1. Pemetaan potensi usaha untuk mengidentifikasi sumber daya alam, manusia, dan kebutuhan masyarakat. 2. Penyediaan akses pembiayaan melalui pengajuan pinjaman via Simkopdes ke bank atau lembaga keuangan. 3. Pengelolaan unit usaha seperti pengadaan sembako, klinik desa, apotik, pergudangan, dan logistik. 4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen, keuangan, dan literasi digital. 5. Kemitraan dan akselerasi dengan BUMN, UMKM, koperasi lain, dan pemerintah daerah. Lalu, sumber dana Koperasi Merah Putih berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dana desa, modal anggota atau simpanan pokok dan cadangan, pinjaman bank atau lembaga keuangan, serta hibah atau penyertaan modal pemerintah. Strategi pengembangan koperasi meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem koperasi, dan penguatan kemitraan usaha. Digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan koperasi. Kebijakan ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan lapangan kerja. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi koperasi, keterbatasan SDM, dan adaptasi teknologi masih perlu mendapat perhatian serius melalui evaluasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, Koperasi Merah Putih merupakan kebijakan strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM, dan mendorong kemandirian ekonomi lokal. Keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat ditentukan oleh sinergi antar pemangku kepentingan, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Dengan implementasi yang tepat, koperasi ini berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan implementasi yang tepat, koperasi ini berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda.